Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum Perkumpulan Elit Tipikor NHICW Daerah Papua Barat Karo menemukan dugaan penyelewengan berupa penggelapan bantuan dana BOS reguler tahap 1 hingga tahap 3 tahun anggaran 2021 di SD Negeri 030413 Salak, Kabupaten Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara. Dugaan tersebut berdasarkan bukti data sekunder yang mereka miliki berupa laporan realisasi dan penggunaan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun anggaran 2021 di sekolah tersebut. Data sekunder tersebut kemudian dibandingkan terhadap fakta lapangan berupa kondisi fisik bangunan gedung SD Negeri 030413 Salak yang saat ini sangat memprihatinkan. Padahal menurut juknis penggunaan dana BOS tahun anggaran 2021 disebutkan bahwa sejumlah dana yang sudah direncanakan dan dianggarkan pada rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan terhadap bangunan gedung fisik sekolah. Pantauan tim reporter pencari fakta LI Tipikor NHICW TV Sabtu tanggal 23 September tahun 2023 di sekolah ini ditemukan banyak kaca jendela yang rusak dan pecah. Bahkan ada jendela ruang kelas belajar yang hanya ditempel dengan menggunakan material kayu. Terlihat performance permukaan cat dinding sekolah yang terlihat sangat kusam dan keriting karena sudah lama tidak dicat ulang, serta pelapon yang pecah dan jebol. Kondisi ruang kelas belajar seperti ini sangat mengganggu konsentrasi guru dan siswa saat melakukan proses belajar dan mengajar di sekolah ini. LI Tipikor NHICW telah mengkonfirmasi fakta-fakta ini secara tertulis kepada Kepala Sekolah SD Negeri 030413 Salak. Namun bukannya memberikan penjelasan, akan tetapi Kepala Sekolah SD ini, Heti Uli Basa Sihaloho, malah mencak-mencak kepada LI Tipikor NHICW dengan mengatakan bahwa dia tidak perlu memberi jawaban konfirmasi tersebut. Dugaan kasus indikasi dana BOS di sekolah ini ya, dugaan korupsi penggelapan dana BOS. Modusnya itu menganggarkan sejumlah dana BOS untuk pemeliharaan gedung ya, tapi ternyata tidak dilaksanakan atau paling tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Karena selama ini yang mengetahui data dana BOS di sekolahnya hanya dia. Menurut dia tidak seorang pun tahu dana BOS di sekolahnya termasuk guru-gurunya. Jawaban kepala sekolah tersebut merupakan jawaban arogan dari seorang oknum kepala sekolah yang notabene-nya adalah seorang pendidik. Hal itu membuktikan bahwa selama ini pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak dilakukan secara transparan. Padahal salah satu azas penggunaan uang negara adalah azas transparansi publik. Jawaban oknum kepala sekolah ini semakin menguatkan dugaan publik bahwa terjadinya penggelapan dana BOS di sekolah ini sebagaimana yang dituding oleh LI Tipikor NHICW benar terjadi. Selanjutnya LI Tipikor NHICW menemukan bahwa laporan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2022 di sekolah ini belum dilaporkan sebagaimana yang dipersyaratkan pada juknis penggunaan dana BOS tahun anggaran 2022. Namun anehnya, walaupun penggunaan dana BOS tahun anggaran 2022 di sekolah ini belum dilaporkan, namun dana BOS tahun anggaran 2023 tahap 1 sudah dicairkan ke sekolah ini. Dana BOS tersebut dicairkan pada tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp17.680.000 dengan jumlah siswa penerima sebanyak 166 orang. Dari jumlah dana BOS tersebut kembali dianggarkan dana sebanyak Rp2.020.000 untuk komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Padahal menurut juknis, bila dana penggunaan dana BOS sebelumnya belum dilaporkan, maka dana BOS berikutnya tidak dapat dicairkan. LI Tipikor NHICW mengatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, mereka menduga bahwa terjadinya dugaan penggelapan bantuan dana BOS di sekolah ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Karena itu LI Tipikor NHICW meminta kepada Bupati Kabupaten Papua Barat, Prince Bernard Tumanggor, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Papua Barat, Dr. Andus Manihar Tumanggor MPD, agar segera memerintahkan Kepala Inspektorat Kabupaten Papua Barat untuk melakukan audit investigasi terhadap penggunaan dana BOS secara menyeluruh di sekolah ini, dan memerintahkan Kepala Sekolah SD Negeri 030413 Salak untuk melakukan pengembalian sejumlah dana BOS yang kemungkinan telah digelapkannya di sekolah ini ke kas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Papua Barat. Setelah itu mengevaluasi kinerja dari Kepala Sekolah SD Negeri 030413 Salak bila perlu menggantinya dengan sosok kepala sekolah yang lebih memahami tupoksinya sebagai pengajar generasi penerus bangsa. Anggarkan karena melihat kondisi sekolah itu kami menduga tidak sesuai pelaksanaannya, dan tahun 2022 ya dana BOS di sini tidak dilaporkan, tapi tahun 2023 dana BOS di sekolah ini cair. Padahal menurut juknis itu kan harus ada laporan dulu ya baru ada pencairan. Karena itu kami duga terjadinya dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dana BOS di sekolah ini itu terlaksana secara terstruktur, sistematis, dan masif ya. Ini pihak Dinas Pendidikan, manajer BOS kabupaten itu sesuai fungsinya tidak melakukan pemeriksaan. Kami juga tidak melakukan pemeriksaan dana BOS di sekolah ini.
Kepala Bidang Pendidikan Formal, Dinas Pendidikan Kabupaten Papua Barat, Kokmin Manik SPD, SDMM, yang ditemui reporter media ini di ruang kerjanya Kamis 26 Oktober tahun 2023 mengatakan bahwa pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Papua Barat selalu menekankan kepada para kepala sekolah agar menggunakan bantuan dana BOS di sekolahnya sesuai juknis penggunaan dana BOS setiap tahunnya. Dari Salak Kabupaten Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara, Rudi Brutu, LITP Kor NHICW TV melaporkan untuk Anda.